Kegiatan UMKM Fest bentuk peduli fraksi Gerindra. Penyitaan handphone Hasto dinilai hal yang biasa. Komika Marcel Widianto siap maju Pilkada Tangsel. Pelaksanaan sertifikat elektronik untuk cegah mafia tanah. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi, Sally. Selamat pagi, Wow. Festi. Kita biru-biru Biru-biru ya. banget yang menandakan apa sih kalau misalnya biru-biru? Aduh, apa berani, ya? Oh, kayak merah ya, kan Happy. kesucian, Yes. happy seperti itu ya. Dan tentunya pemirsa dimanapun Anda berada, meskipun Anda lagi kurang fit, mudah-mudahan bisa lebih Yes, sehat betul. lagi. Mudah-mudahan lagi sakit dan kurang baik bisa lebih happy lagi. Benar, seperti yang itu mau ya. menjalankan aktivitas tetap semangat di luar sana, yang ingin Yes. melaksanakan pekerjaan juga selalu dengan keadaan baik-baik saja. Iya, dan tentunya juga kita memberikan berita-berita yang hangat, yang terbaik untuk pemirsa di rumah ya. Tadi juga ada dari Hasto gitu ya, dari fraksi Gerindra yang mengadakan Fest UMKM Fest Wow, seperti itu luar ya di biasa Jakarta. kali. Ini mendukung Wow. ya untuk pelaku UMKM untuk berkembang lagi Untuk dalam mensejahterakan. yes, betul. Sekali ini juga ada soal penyitaan HP Hasto yang dinilai Itu udah hal yang biasa kalau misalnya gitu. HP itu disita, itu kan mungkin salah satu barang bukti lah Benar, ya. apalagi kan Harun Masiku ini sudah menjadi buron ya selama 4 tahun lamanya. 4 tahun dari 2019, tapi baru terungkap 2024. Ini lumayan lama Yes. loh, dan mudah-mudahan ini nantinya bisa menjadikan hal yang bisa menjadikan perhatian untuk Betul, semuanya betul seperti sekali. itu ya. Dan pemirsa, informasi-informasi menarik lainnya akan kami terus hadirkan untuk Anda. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Ya, Sally dan juga pemirsa, ini ada berita pertama dari Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menemui Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein di Amman, Yordania. Dan kedua pemimpin negara itu sepakat untuk mengirimkan bantuan serta mendorong gencatan senjata di wilayah konflik di Gaza. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Raja Jordania Abdullah II bin Al-Hussein di Amman, Jordania pada Senin 10 Juni 2024. Pertemuan kedua tokoh ini dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Prabowo mewakili Presiden Joko Widodo dalam acara konferensi tingkat tinggi Call for Action Urgent Humanitarian Response for Gaza. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyampaikan bahwa Jordania telah menjadi salah satu mitra paling aktif dengan Indonesia dalam memperjuangkan rakyat Palestina. Kedua negara itu menekankan pentingnya upaya bersama internasional untuk mengkoordinasikan dan meningkatkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza, serta perlunya gencatan senjata di Gaza dan perlindungan terhadap warga sipil. Maka dari itu, dengan adanya konferensi tingkat tinggi tanggap darurat kemanusiaan di Gaza, berharap dapat meringankan kondisi kemanusiaan yang sangat buruk. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya, saya dan juga pemirsa, kalau misalnya kita melihat ya, kemarin dari Presiden RI Joko Widodo juga memerintahkan atau memberikan amanah kepada Prabowo Subianto Betul. untuk melakukan beberapa kunjungan kerja. Dan salah satu ini ada di Yordania untuk melakukan kerjasama dengan Presiden Yordania untuk memberikan gencatan dan juga dukungan Yes. kepada Palestina atau saudara kita yang ada di Gaza Yes, seperti apalagi, itu ya. Kalau kita melihat ini kan di Gaza belum selesai ya, Festi. Betul. Banyak sekali korban yang Termakan termakan oleh oleh seperti itu, karena banyak peperangan sekali ini. dari Israel sendiri banyak sekali melakukan bom-bom seperti Yes. itu di beberapa kamp pengungsian di Palestina saat itu ya, dan hingga saat ini juga masih sangat banyak sekali orang-orang yang tidak tenang lah di sana. Betul Seperti itu. Dan sekali. mudah-mudahan dengan adanya kunjungan-kunjungan kerja dari Prabowo Subianto ke beberapa negara untuk melakukan kerjasama, membangun sama-sama di berbagai negara untuk mendukung Palestina seperti itu. Dan pemirsa, ini ada kehadiran dari Prabowo di Yordania dinilai sebagai hal yang sangat positif bagi diplomasi Indonesia. Selain itu, Prabowo membawa sikap Indonesia yang berkomitmen membawa visi dan misi perdamaian untuk Palestina. Direktur Eksekutif Strategis Trias Politika Agung Baskoro menyebut kehadiran Prabowo Subianto mewakili Presiden Joko Widodo di Jordania memberikan sinyal positif bagi diplomasi pemerintahan Indonesia.
Menurutnya, hingga saat ini Indonesia berada di jalur yang tepat untuk memastikan eksistensi di mata dunia. Selain itu, apa yang ditawarkan Prabowo di Shangri-La Dialog bisa menjadi awal modal yang baik, karena memberikan bantuan konkret yang bisa menjamin perdamaian di Gaza. Dan bagi Prabowo, yang dilakukan di Jordania nanti dan seterusnya bisa menjadi bukti bahwa ia mempunyai visi dan misi besar terhadap kemajuan masyarakat Palestina. Kehadiran Prabowo Subianto mewakili Presiden Jokowi di Jordania dalam konferensi kemanusiaan untuk Gaza memberikan sinyal positif bagi diplomasi pemerintah Indonesia hingga saat ini bahwa kita berada di jalur yang tepat untuk memastikan eksistensi dan esensi Indonesia semakin kokoh di mata dunia. Di luar itu, apa yang ditawarkan Prabowo Subianto di Shangri-La Dialog bisa menjadi modal awal yang baik ya, karena memberikan bantuan konkret yang bisa menjamin perdamaian total di Gaza. Karena ada pasukan perdamaian, ada perawatan dengan hadirnya rumah sakit terapung, ya bahkan anak-anak Gaza yang terluka ataupun sakit bisa dirawat di Indonesia, ya, dan otomatis ada bantuan logistik yang akan mendampinginya, sehingga itu menjadi sebuah arahan baik ya bagi pemerintah kita dan membuat itu selangkah lebih maju dibanding negara-negara lain yang sementara ini fokus dengan meneriakkan kecaman dan protes ya secara konsisten. Nah, yang kedua, di tingkat domestik ya ini mengirimkan pesan baik dan positif kepada masyarakat kita bahwa soal Palestina ini bukan persoalan pelengkap saja ya, ini menjadi persoalan yang menjadi perhatian utama pemerintah sampai bisa ditepatinya ya janji-janji kemerdekaan kita, sehingga bangsa Palestina bisa menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat seutuhnya. Dan bagi Pak Prabowo ya, apa yang ia lakukan di Jordan nanti dan seterusnya bisa menjadi bukti bahwa ia memang punya visi besar terhadap kemajuan masyarakat Palestina. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Nah, ini adalah salah satu hal yang sangat positif dan nilainya sangat baik seperti itu ya. Apalagi nih Prabowo diutus ya untuk dari Jokowi untuk datang ke melakukan Yordania. kerjasama di beberapa negara ya untuk melakukan benar-benar. Bukan hanya medis yang kita akan terjunkan ke Gaza, tapi juga bantuan-bantuan pertahanan seperti itu yang akan kita lakukan di sana. Seperti kita mudah-mudahan kita doakan aja ke depannya supaya di Gaza ini mulai stabil lagi, mulai ya tidak ada lagi lah hal-hal seperti itu ya. Oke, pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya. Ini ada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono yang memaparkan dukungan infrastruktur perumahan di Ibu Kota Nusantara pada tahun 2024 telah mencapai 6,86 triliun rupiah dari total dukungan anggaran sebesar 37,41 triliun. Adapun hunian yang saat ini tengah disiapkan yakni hunian ASN Polri dan BIN serta Pas Pampres dengan total sebanyak 47 tower dan yang sudah topping off sebanyak 14 tower. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono memaparkan sejumlah infrastruktur dasar yang telah dibangun di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Hal ini disampaikan Basuki saat rapat kerja bersama Komisi 5 DPR. Dirinya menjelaskan bahwa dukungan infrastruktur IKN tahun 2024 sudah mencapai 6,86 triliun rupiah dari total anggaran 37,41 triliun rupiah. Ia juga memaparkan progres hunian menteri saat ini telah mencapai 91%, yang mana sebagian dari hunian tersebut telah digunakan oleh rombongan Presiden Jokowi saat berkunjung ke IKN. Instalasi penjernihan air minumnya, itu sebesar 300 liter per detik. Insya Allah Juni ini selesai. Pompanya hari ini sudah diambil dari Cina. Nanti tanggal 7 akan sampai di Balikpapan langsung. Kami kerjasama dengan TNI AU. 7 Juni Pak. Kalau lewat Jakarta baru ke Balikpapan makan waktu 12-13 hari. Sehingga kita langsung ke Balikpapan, saya sudah koordinasi dengan Bea Cukai. Nanti tanggal 7 sudah sampai Balikpapan, langsung diinstal di sana. 23 Juni, insya Allah sudah bisa commissioning.
Diketahui, Kementerian PUPR kini tengah mempercepat pembangunan rusun hunian pegawai pemerintah kawasan inti IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Luas dari hunian tersebut pun akan disesuaikan dengan tingkatan ASN. Dari Jakarta, Sri Dewi, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Ya masih terkait dengan Pembangunan IKN seperti Yes. ini. Ada PLT Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Raja Juli Antoni yang mengusulkan penambahan anggaran untuk Otorita IKN sebesar 29,8 triliun rupiah. Dan betul saja Presiden pemirsa, dirinya menjelaskan bahwa rincian tambahan anggaran itu akan digunakan untuk biaya pengelolaan gedung hingga pembangunan infrastruktur lanjutan untuk program pembangunan IKN di tahun 2025. Ya, itu terkait nanti didiskusikan tentu dengan sektor berapa KL ya, terutama PUPR. Selama ini anggaran pembangunan itu ada di PUPR. Nah, ketika nanti diserahkan kepada OIKN, tentu pertama kapasitas OIKN untuk mengelola gedung ditingkatkan, ya SDM-nya baik. Yang kedua juga harus ada tersedia anggaran sehingga bangunan yang sudah cantik, sudah indah itu kemudian bisa dirawat dengan baik. Nah, ini nanti berapa besarannya dan siapa yang mengelolanya tentu akan ada diskusi di Banggar maupun antar kementerian tentang siapa yang mengelola, berapa anggaran di masing-masing KN. Ya tadi kami usulkan 29 triliun ya, apakah nanti diterima atau tidak, atau sebagian digeser kepada kementerian lain, itu nanti tentu bahan diskusi. Ya kan, di IKN udah mulai itu ya, Yes. gedung-gedung sudah mulai Betul. selesai seperti itu. Pembangunan rumah-rumah menteri, ya, tower-tower pejabat juga sudah mulai. Yes. Kira-kira kita bisa nggak sih ikutan numpang di sana sehari 2 hari lah ya, nggak apa-apa. Kita kan juga mau merasakan kemewahan di sana ya kita kan. ikut dong upacara. Ikut ya, semuanya benar. semua Sinpo TV ikut Yes. ke sana kali ya. Amin Bisa ya, kan ada semoga. 47 tower bisa lah gitu kan, 2 apa 3 Betul, kamar betul. lah apa seperti itu ya. Karena kan kalau misalnya kita melihat beberapa ASN, Polri juga sudah Yes. bersiap-siap ya, udah mengemas barang-barangnya, Betul. baju-bajunya untuk melakukan pemindahan seperti itu. Bukan hanya ASN Polri tapi juga pejabat-pejabat tinggi Benar. seperti menteri Apalagi juga ini kan, sudah melihat-lihat ya. Ada Basuki Hadimulyono juga pada saat itu sempat unboxing rumahnya. Wow, luar biasa. Apalagi kan anggaran ini bertambah ya, jadi semoga pembangunan ini Ya, juga semakin lebih bagus, semakin terbaik Yes. lah pokoknya ya. Dan pemirsa, beralih informasi selanjutnya ini dari Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi yang menilai keberadaan perusahaan listrik negara hub akan menopang infrastruktur pusat data nasional di Ibu Kota Nusantara. Menurutnya keberadaan PLN Hub bisa sangat membantu pengoperasian PDN di Ibu Kota Nusantara. Pemerintah telah merancang pembangunan Pusat Data Nasional atau PDN di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menilai keberadaan perusahaan listrik negara hub akan menopang infrastruktur telekomunikasi dan digital PDN guna mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Budi Ari menyatakan PLN Hub ini akan mengintegrasikan seluruh ekosistem kelistrikan IKN, sehingga keberadaan PLN Hub bisa sangat membantu pengoperasian PDN di Ibu Kota Nusantara. Menkominfo pun mengapresiasi upaya PLN dalam pembangunan infrastruktur PDN di IKN. Yang namanya data center itu perlu yang diperlukan itu listrik. Karena nggak ada data center tanpa listrik. Sehingga keberadaan PLN di PLN Hub ini bisa sangat membantu pengoperasian pusat data nasional di IKN. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ini ada informasi yang menarik. Pimpinan DPR Dasko mengapresiasi kegiatan UMKM Fest 2024 yang digelar oleh fraksi Gerindra di Gedung Nusantara 2 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dasko pun berharap UMKM Fest dapat menjadi bentuk percepatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045. Wakil Ketua DPR RI Dasko membuka kegiatan UMKM Fest 2024 yang digelar oleh fraksi Gerindra di Selasar Gedung Nusantara 2 pada Selasa pagi. Menurutnya kegiatan itu sangat positif bagi pelaku UMKM dan diharapkan dapat terus berlangsung di tahun-tahun berikutnya. Dasko juga berharap UMKM Fest ini dapat menjadi bentuk percepatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045. Saya ucapkan apresiasi kepada panitia pelaksana yang sudah bekerja keras di akhir masa periode untuk membuat kegiatan ini
dan insya Allah mudah-mudahan pada periode 2024 dan sampai 2029 kegiatan-kegiatan yang positif ini bisa terus berlangsung dengan catatan DPR masih berkantor di sini. Kalau DPR-nya di IKN, ya kalau mau bikin di sana ya boleh juga sih. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Wow, ini keren banget ya dari Dasko sendiri yang menggelar acara UKM Fest seperti itu ya. Dan ini adalah salah satu acara yang selalu dihadirkan selama per tahunnya. Setiap tahun suka diadakan adanya UMKM Fest seperti apalagi itu. Fest ini mendukung pelaku UMKM untuk berkembang terus dalam Betul, usahanya, untuk mensejahterakan masyarakat juga gitu kan. Untuk membangun lowongan pekerjaan seperti apalagi itu nanti ya. kan bisa dikenal oleh banyak orang kan, dari publikasi juga sangat bagus ya untuk diperkenalkan di UMKM Fest 2024. Ya, dan tentunya juga Dasko juga sempat menyampaikan bahwa terkait dengan adanya UMKM Fest ini diharapkan dapat di 2024 hingga 2029 ini bisa tetap meriah. Benar. Seperti itu apalagi ya kita dalam kan periode menuju DPR RI Indonesia saat Emas ini. 2045 dong. Ini bagus banget ya, dan tentunya berita-berita menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Pemirsa, ini ada dari Ketua KPK Nawawi Pomolango yang angkat bicara terkait alasan penyidik melakukan penyitaan terhadap ponsel milik Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang usai pemeriksaan Senin kemarin. Dan betul saja, Presiden pemirsa, Nawawi mengungkapkan penyitaan ponsel milik Hasto Kristianto dilakukan sebagai bagian upaya dari pencarian Harun Masiku. Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan bahwa pimpinan KPK telah menginstruksikan agar pencarian terhadap Harun Masiku harus terus dilakukan. Harun Masiku merupakan mantan politikus PDIP yang berstatus tersangka dan menjadi buronan KPK atas kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode 2019-2024. Nawawi mengaku pihaknya belum mengetahui apakah ada temuan terbaru mengenai keberadaan Harun Masiku usai ponsel milik Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto disita, sehingga ia masih perlu meminta penjelasan kepada anak buahnya. Kami pimpinan itu yang pertama menginstruksikan terus cari Harun Masiku. Lanjut langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman penyidik bagian daripada perintah pimpinan supaya terus pencarian Harun Masiku kemarin saya sendiri ada agen di Surabaya sehingga baru tadi malam saya minta bantu penindakan untuk memberi penjelasan kepada kami apa yang itu yang saya lagi mintakan untuk diberikan penjelasan kepada kami. Berarti belum diberikan penjelasannya begitu maksudnya ya Pak? Kebetulan saya baru tiba tadi pagi gitu. Dan saya baru minta tadi pada Pak Deputi Penindakan untuk memberi penjelasan kepada kami. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ex penyidik KPK Yudi Purnomo menyebut penyitaan handphone milik Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto usai menjalani pemeriksaan terkait perkara Harun Masiku adalah hal yang wajar.
Menurutnya penyitaan itu sudah sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh penyidik KPK. Menanggapi soal penyitaan ponsel pribadi milik Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menyebutkan, penyitaan handphone adalah hal yang biasa dilakukan oleh penyidik. Yudi menjelaskan, prosedur penyitaan dipastikan sudah dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, diantaranya memberikan berita acara penyitaan dan tanda terima bukti. Yudi juga meyakini penyidik KPK memiliki alasan kuat dan tidak sembarangan dalam menyita ponsel Hasto. Penyitaan alat komunikasi ataupun handphone terkait dengan pemeriksaan Hasto yang dilakukan oleh KPK menurut saya merupakan hal yang biasa, dan tentu penyidik ya ketika melakukan penyitaan sudah menganalisis ya kepentingan apa mereka melakukan penyitaan. Tentu ada informasi ya yang ingin didapatkan oleh penyidik terkait dengan handphone tersebut untuk kemudian dijadikan barang bukti. Secara kewenangan tidak masalah penyidik melakukan penyitaan dari siapapun. Yang penting ada kaitannya dengan perkara. Itulah sebabnya maka saya duga bisa jadi itu ada kaitannya dengan perkara pokoknya, yaitu terkait dengan suap komisioner KPU yang lalu ya, atau bisa jadi ada hubungannya ya dengan pelarian Harun Masiku. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Ya iyalah ya, namanya juga kan salah satu barang bukti. Jadi kalau misalnya handphonenya disita, ya nggak apa-apa, itu hal yang biasa, itu hal yang wajar. Jadi kalau misalnya kita memang tidak bersalah ya nggak usah takut lah ya. Ya, apalagi ini kan sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh penyidik KPK dan memang tidak masalah. Tapi kalau misalnya kita menyinggung kata Hasto yang mengatakan bahwa mungkin dengan adanya kasus dari Harun Masiku ini ada salah satu bentuk untuk menjebak dirinya seperti itu. Apakah benar ini salah satu jebakan? Tapi kira-kira jebakan seperti apa sih gitu ya? Ini kalau kan masih jadikan teka-teki di luar sana. Ya, kalau kita mengingat yang dibicarakan oleh Habibur Rahman, ya sudah jalani saja. Jalani saja, ikuti saja alurnya, jalani saja. Gitu. Oke, kita harus gentle lah ya. Oke, pemirsa, ini merespon pemanggilan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan bahwa proses hukum harus tetap berjalan. Hal ini mengingat kasus Harun Masiku yang saat ini masih menjadi teka-teki publik. Menyikapi pemanggilan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto oleh KPK, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyoroti pentingnya masyarakat luas agar tidak mengaitkan hubungan Hasto dengan Harun Masiku tanpa adanya tendensius politik. Agung menegaskan hal ini disebabkan mengingat jabatan Hasto sebagai Sekjen PDIP tidak sejalan dengan buah pemikiran kritisnya dalam merespon dinamika politik kebangsaan yang tajam. Di samping itu, kehadiran Hasto sebagai saksi atas kasus Harun Masiku harus terus dilakukan secara transparan. Hal ini terus didorong melihat respon publik yang hingga kini masih mempertanyakan keberadaan Harun Masiku. Susah untuk tidak mengaitkan pemanggilan Pak Hasto Kristianto oleh KPK setelah sebelumnya oleh polisi tanpa adanya tendensi politik, karena jabatan beliau sebagai Sekjen PDIP berkelindan dengan statement-statement kritis beliau selama ini saat merespon kebijakan, kemudian dinamika politik kebangsaan yang memang cukup tajam ya. Tapi di luar itu semua proses hukum harus terus dijalankan ya, apalagi kasus Harun Masiku ini masih membuat publik penasaran. Kenapa sampai hari ini belum bisa tertangkap? Apa sebabnya, siapa aktor-aktor pendukungnya, dan bagaimana caranya sampai pada ujungnya nanti bisa diungkap secara keseluruhan ya, agar wibawa penegak hukum ya, legitimasi pemerintah di bidang hukum bisa dikembalikan lagi marwahnya. Di luar itu semua kita berharap ini menjadi langkah positif ya bagi publik maupun elit untuk sama-sama ya mengawasi ya setiap
aktor, baik itu pemerintah maupun partai, ketika berpolitik di depan panggung publik. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, tentunya dengan adanya kasus Hasto ini banyak sekali menarik perhatian. Betul Bukan sekali. hanya netizen, tapi berbagai pengamat politik. Tadi juga ada dari Dirut Eksekutif Trias Politika, ada dari Pak Agung Agung, Baskoro yang juga mengatakan, ya kalau misalnya hal itu harus tetap berjalan sesuai dengan hukum seperti itu. Dan dari KPK juga sempat mengatakan bahwa dengan disitanya handphone dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini ada satu bentuk upaya untuk apakah ini mungkin bisa aja nih ya masih kontakan seperti apalagi itu untuk mencari Harun Nah. Masiku seperti itu. Apalagi menjadi buron ya selama 4 tahun dan 5 tahun kalau nggak salah ya dari 2019 setelah pemilihan Sumsel seperti itu. Kita nantikan seperti apa kelanjutannya. Mudah-mudahan ini bisa cepat diatasi, bisa Benar. cepat diberantas dan bisa cepat ditemukan seperti itu ya. Dan pemirsa ini ada dari Ketua MPR RI Bambang Susatyo diminta untuk lebih berhati-hati atas pernyataannya agar tidak menuai pro dan kontra bagi publik. Sikap Bamsud diharapkan tidak memancing kegaduhan di publik. Terlebih Indonesia sudah berhasil menggelar pesta demokrasi pada Februari lalu. Ketua MPR Bambang Susatyo sebelumnya dilaporkan ke MKD atas dugaan melanggar kode etik karena berbicara tak sesuai kapasitasnya terkait rencana amandemen UUD 1945. Laporan tersebut diajukan oleh seorang mahasiswa dari Universitas Islam Jakarta Muhammad Azhari yang diterima langsung oleh MKD pada Kamis 6 Juni 2024. Azhari menilai Bambang Susatyo telah melanggar kode etik karena menyebut 9 fraksi di DPR telah menyepakati rencana amandemen UUD 1945. Saya Muhammad Azhari, saya perwakilan masyarakat sipil. Nah, di sini kemarin saya baca berita dari media online bahwa Pak Bambang menyatakan di media online tersebut bahwa semua fraksi telah sepakat gitu sebagai dia ketua MPR. Padahal dia itu bukan pada kapasitasnya menyatakan hal tersebut karena kan yang saya baca juga di media online belum ada rapat-rapat fraksi sebagaimana mestinya kayak gitu. Menanggapi adanya laporan itu, Wakil Ketua MKD DPR RI Nazarudin Dekga mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut dan akan memverifikasi laporan pada pekan depan. Dirinya juga menyebut jika dugaan laporan tersebut terbukti benar, maka sanksi terberat yang dapat diberikan kepada Bamsud yakni pemberhentian jabatannya sebagai Ketua MPR. Belum pernah, baru ini pertamanya. Belum pernah. Yang mungkin itu nanti kalau memang dia terbukti ya kita berhentikan, kita berikan sanksi yang berat gitu loh. Kalau terbukti ya, ini kan belum kita panggil, belum kita verifikasi. Iya dari bukti-bukti yang dibawa ini. Nanti kita panggil, kita verifikasi, kita panggil pernah nggak mengeluarkan statement seperti itu. Soal amandemen konstitusi ini memang hal yang sensitif sehingga ke depan Pak Bambang Susatyo diharapkan lebih hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan-pernyataan terkait dengan amandemen ini karena bisa memancing ya pro kontra debat publik ataupun elit yang menurut hemat kami belum diperlukan menimbang kita baru selesai perhelatan akbar pesta demokrasi yang luar biasa yakni Pilpres dan Pileg 2024 sehingga memang ada baiknya dihendapkan dulu ya dibahas nanti karena ada banyak hal lebih krusial yang kini sedang dihadapi oleh masyarakat kita seperti itu hal-hal yang kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat ya utamanya soal tapera misalkan ya harga-harga sembako yang mahal seperti itu dan saya kira ini butuh respon yang lebih agresif dari pemerintah maupun anggota dewan agar publik semakin memiliki ya wakil-wakil rakyatnya di Senayan secara lebih. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Ya, emang ya Benar kalau misalnya sekali. kita ngomong di publik itu harus berhati-hati, Berhati-hati, jangan yes. sampai menimbulkan kerancuan gitu kan ya. Kericuhan ya sama aja kayak Hasto Kristianto yang sempat melakukan wawancara eksklusif gitu kan ya, memberikan berita-berita hoax seperti itu. Apalagi juga ini dari beberapa orang juga mengatakan untuk lebih berhati-hati lah ya Pak Bambang gitu Apalagi ini kan Jangan pembahasannya menuai pro dan amandemen kontra. UUD 1945 Betul, yang yang dinilai ini sebenarnya tidak ada wewenang Betul, apalagi untuk kan memang menjadikan jabatan perwakilan dari dari partai politik. Yes. jabatan dari Bamsud sendiri kan udah terhitung kurang lebih 4 bulan. Betul, Dan lebih segala hati-hati lah ya. Kita menghadap ke masa depan untuk Indonesia Emas 2045. Cukup Betul sudah banget ya. Pokoknya emas-emas dan berlian seperti itu ya. Yes, betul sekali Besti. Oke, pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Menyapa Anda sebelum memulai hari dengan penuh semangat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi Sally, pagi pemirsa dimanapun semua. Beragam informasi dari seluruh penjuru negeri siap menemani Anda di pagi hari. Kami hadirkan beragam informasi terkini yang terjadi dari dalam dan luar negeri, tentunya dengan nuansa masa kini. Wow, Sally, bener kan? Aku bilang tadi bahwa kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Oke, tetap tebarkan semangat dan juga terbitkan keceriaan. Sebarkan cinta terbaik Anda untuk orang di samping Anda. Saya Wira Ananta. Dan saya Fekti Rahmadi. Kami pamit undur diri. Selamat pagi. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Pastikan Anda bersemangat di pagi hari bersama kami dalam program Menyapa Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali ya melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andia? Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Menyapa Pagi Sinpo TV. Ya, pemirsa, ini ada dari berita yang selanjutnya viral di media sosial. Video yang memperlihatkan perkelahian antara turis asal India dengan supir angkutan pariwisata di Bali. Peristiwa ini terjadi tepatnya di objek wisata Pantai Kelingking, Nusa Penida, Bali. Dalam video yang beredar di sosial media Instagram, terlihat baku hantam antara turis asal India dengan driver atau supir angkutan pariwisata di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Bali. Diketahui peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu 8 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Disebutkan perkelahian berawal saat turis asal India tersebut mau berfoto di lokasi wisata. Namun ia tidak mengikuti arahan sopirnya dan malah duduk di atas meja. Lalu ia pun menaikkan kakinya di pohon dan menghalangi antrian foto. Karena ulahnya, wisatawan lain pun terpaksa melewati bawah kakinya. Tidak terima dinasehati, WNA India tersebut malah marah-marah ke supir yang ada di sana. Turis itu juga sempat memegang kerah baju salah satu supir dan terjadilah saling dorong.
Salah satu supir yang terkena pukulan hingga terluka, naik pitam dan menendang WNA India tersebut. Beruntung berselang beberapa waktu perkelahian tersebut berhasil diredam. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Duh, ini kenapa sih ya banyak sekali turis-turis yang berdatangan ke Bali ada saja kericuhannya seperti itu ya. Ini juga sebenarnya harus diperhatikan juga ya untuk pariwisata di Indonesia juga untuk memperhatikan siapa saja yang akan datang ke Indonesia, jangan sampai melakukan kegaduhan. Seperti yang pernah ada di salon di Bali yang tiba-tiba marah-marah. Itu juga salah satu turis dari negara asing yang melakukan penganiayaan terhadap pegawai di salon. Ini sangat disayangkan sekali ya. Mengganggu warga masyarakat di Bali sana. Jadi merasa terganggu akibat ulah jadinya tidak mereka nyaman sendiri. Seperti itu ya. Kita lupakan saja yang tidak nyaman-nyaman ini. Ini ada berita yang menggembirakan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengucapkan selamat kepada Menparekraf dan jajaran atas prestasi pariwisata Indonesia. Meski anggaran Kemenparekraf dipotong, namun tetap bisa menorehkan prestasi. Hal ini disampaikan Sri Mulyani saat gelaran International Tourism Investment Forum pada Rabu 5 Juni 2024. Menke berseloroh semakin anggaran Kemenparekraf dipotong, namun semakin tinggi juga peringkat level indeks kepariwisataan dunia. I would like to congratulate Pak Sandi in mentioning that you have that students development indicator jump into the 22nd rank. And he always put the footnote with the half of the budget, which is actually is good. That means that the more I cut the budget, the higher the ranking. Dalam kesempatan itu, Menparekraf Sandiaga Uno membanggakan prestasi lembaganya. Dalam Travel and Tourism Development Index 2024, ranking Indonesia naik 10 tingkat dari 32 menjadi 22. But I would like to report to you all that we're nearing top 20 of the Travel and Tourism Development Index of the world. And this is very remarkable, as I was telling Ibu Sri Mulyani, that we achieved this with less than 50% of the budgets allocated from the previous year. So that means it requires innovations, and thanks to you all. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengaku telah menghubungi Menteri Perhubungan soal harga tiket pesawat domestik yang masih mahal. Hal ini terkait dengan tujuan untuk mencapai target kunjungan wisatawan dalam negeri. Hal ini disampaikan Sandiaga Uno melalui video diunggah di akun Instagram resminya @sandiuno. Sandi mengaku sudah merasakan mahalnya harga tiket pesawat untuk penerbangan dalam negeri. Sehingga Sandi menyatakan telah menghubungi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi soal harga tiket pesawat domestik yang masih mahal. Lebih lanjut, Sandi menjelaskan meski harga tiket pesawat domestik masih mahal, namun jumlah kunjungan untuk wisatawan Nusantara di kuartal pertama 2024 masih tercapai. Di satu sisi, Sandi mengungkapkan jika harga pesawat tidak mengalami penurunan, maka target wisatawan Nusantara tahun depan kemungkinan akan mengalami penyesuaian. Ya ironis ya, saya juga ngalamin kemarin pergi ke Medan lewat Singapura lebih murah. Jadi ini PR daripada kita, sudah kami sampaikan ke Pak Menhub dan alhamdulillah per hari ini masih tercapai target kita untuk wisatawan Nusantara. Tapi kalau terus ini harganya tidak turun, target tahun depan kemungkinan harus disesuaikan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wow, selamat ya Pak Sandi ya, meskipun anggaran dari pariwisata ini dipotong, tapi membuktikan bahwa ternyata prestasinya masih melejit, gitu kan ya. Apalagi pariwisata Indonesia ini kan menjadi sangat beragam sekali, bukan hanya di dunia. Ya, betul-betul. Ya, kayak salah satunya di Bali kan ya, banyak menarik perhatian warga asing, bahkan sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Aduh, tapi dengan begitu kita ambil positifnya aja ya, ternyata dengan dipotongnya anggaran dari pariwisata ini tetap melonjak tinggi loh, seperti itu. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ini ada komika Marcel Widianto yang semakin menunjukkan keseriusannya untuk maju dalam kontestasi Pilkada serentak 2024. Gerindra pun menjadi salah satu partai yang siap mendorong Marcel maju sebagai bakal calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengatakan partainya siap mendorong komika Marcel Widianto untuk maju sebagai bakal calon wakil wali kota pada Pilkada Tangsel 2024. Dasko menyebut hal itu telah dibicarakan usai pertemuan antara pengurus Gerindra di Tangerang Selatan.
Dalam pertemuan itu, ia mengungkapkan bahwa Marcel Widianto sudah berbicara mengenai niatnya untuk serius maju menjadi calon wakil wali kota Tangsel pada Pilkada serentak 2024. Ya, kemarin memang sudah ada pertemuan dengan pengurus di Tangsel. Salah satunya Marcel menyatakan siap maju jadi wakil wali kota Tangsel, begitu, kira-kira begitu. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Masih bahas tentang Marcel, komika Marcel Widianto melalui akun media sosial Instagramnya mengutarakan akan maju sebagai pemimpin di Tangsel bersama Partai Gerindra. Marcel pun menyuarakan keinginannya dengan memasang baliho dengan isi Marcel untuk Tangsel dengan mencatut logo Partai Gerindra. Selebritas sekaligus komika asal Jakarta Marcel Widianto mengungkap akan ikut bertarung di Pilkada Tangerang Selatan 2024 mendatang. Hal itu diungkap lewat media sosialnya dan baliho yang terpasang di area Tangsel. Hingga saat ini belum ada respon selanjutnya dari Marcel mengenai keinginannya tersebut untuk meramaikan bursa Pilkada di Tangsel November mendatang. Namun keputusan akhir Marcel Widianto di Pilkada Tangsel akan ditentukan oleh DPP Partai Gerindra. Tim Sinpo TV melaporkan. Ya, dunia politik ini masih sangat banyak hangat-hangatnya diperbincangkan. Seperti itu ya, banyak sekali public figure, artis-artis Indonesia. Tadi kemarin juga ada Raffi Ahmad yang katanya digadu-gadukan dengan Kaisang Pangarep, dengan Budi Jiwandono, seperti itu. Wah, luar biasa. Dan ini juga ada dari komika Indonesia, ada Marcel Widianto yang akan maju di Pilkada. Seperti itu. Ada Tangsel ya. Marcel untuk Tangsel. Tapi kita akan melihat ya, meskipun dengan dia ini kan banyak sekali lah ya fans-fansnya, pendukungnya. Pasti juga nantinya akan membuat beliau ini akan tetap semangat untuk maju di Pilkada nanti seperti itu. Dan meskipun dia hanya seorang komika, seperti kita akan melihat bagaimana kinerjanya nanti di Indonesia seperti apabila dia terpilih seperti itu. Kalau misalnya kita melihat dari latar belakangnya seperti apakah dia bisa dari komika, tentunya juga dari Presiden Zelensky juga kan sebelumnya beliau juga ada salah satu pelawak ya. Betul, gitu pokoknya kan. Apapun Kita nanti Marcel ke depannya kita mendukung yang terbaik ya untuk Tangsel tidak lebih ada yang tahu, who knows. Yes. Dan pemirsa ini ada dari Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, yang menilai keinginan Marcel Widianto untuk maju di Pilkada Tangerang adalah hal yang wajar karena memiliki tingkat popularitas yang tinggi. Dirinya pun berharap Marcel tidak hanya memiliki modal popularitas, tetapi harus mempersiapkan diri dari berbagai hal. Ya, betul. Terkait Marcel yang maju dalam Pilkada Tangerang, ini hal yang wajar ya, karena memang ia dikenal sebagai artis atau public figure yang memiliki modal popularitas yang mumpuni ya. Tapi perlu diingat bahwa Pilkada bukan hanya soal popularitas semata, tapi ada halnya terkait akseptabilitas ya, tingkat penerimaan partai maupun publik terhadap Marcel, dan terakhir soal elektabilitas, tingkat keterpilihan Marcel di hadapan pemilih ya. Nah, dua hal itu yang perlu dipertimbangkan oleh partai pengusungnya, apakah Marcel cukup optimal ya merengkuh akseptabilitas dan elektabilitas seperti itu. Dan kita belum membahas bagaimana modal logistiknya atau isi tas ya, karena ini saling terkait dan penting untuk dimiliki oleh semua kandidat, apalagi dalam konteks artis, persepsi elit maupun publik yang mengemuka bahwa yang bersangkutan punya modal ya, bukan hanya popularitas tapi modal dalam arti yang sesungguhnya yang cukup baik dibanding orang yang bukan artis, sehingga ketika dia bertarung dalam kontestasi pilkada maka dianggap sudah siap tempur untuk menang maupun bertarung. Ya, benar banget kata Direktur Eksekutif Trias Politika ya, Agung Baskoro, yang mengatakan bahwa dari Marcel sendiri tidak harus mengandalkan popularitas saja, tapi juga harus terkait dengan kinerjanya seperti apa gitu ya. Jangan kita melihat dari popularitasnya seperti itu. Apalagi Marcel kan sudah didukung oleh Partai Gerindra. Betul. Jadi kesempatan Marcel untuk menunjukkan bahwa pantas untuk menjadi wali kota Tangsel ke depan. Oke, kita doakan saja yang terbaik untuk Marcel dan juga tentunya untuk Indonesia seperti itu ya. Ya, pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.
Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Simpo Dunia. Bersama saya Sally Siregar, inilah Simpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Simpo TV. Halo pemirsa, Simpo Dunia Sepekan kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dari penjuru dunia yang telah kami rangkum dalam sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Festi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Jangan lewatkan Simpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, apa kabar? Simpo Dunia Sepekan hadir memberikan update terkini peristiwa unik dan menarik. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Dewi Manik, inilah Simpo Dunia Sepekan selengkapnya. Jangan lewatkan Simpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Simpo TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Simpo TV. Pemirsa, ini ada berita selanjutnya. Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi akan memberangkatkan jemaah haji ke Arafah untuk puncak haji 14 Juni 2024. Sebelum berangkat ke Arafah, jemaah haji wajib menjaga dirinya agar tidak melanggar satupun larangan ihram. Selama dalam berihram, jemaah haji wajib menjaga dirinya agar tidak melanggar satupun larangan ihram. Merujuk pada buku tuntunan manasik haji, dijelaskan apa saja yang tidak boleh dilanggar jemaah. Anggota media haji Widi Dwinanda menyampaikan larangan-larangan dalam keadaan ihram untuk jemaah. Untuk jemaah laki-laki, dilarang memakai pakaian bertangkup atau pakaian yang antar ujung kain disatukan secara permanen seperti celana atau baju. Memakai kaos kaki atau sepatu yang menutupi mata kaki dan tumit, serta menutup kepala yang melekat seperti topi atau peci dan sorban. Sementara untuk jemaah perempuan yaitu dilarang menutup kedua telapak tangan dengan kaos tangan dan menutup muka dengan cadar. Dalam keadaan ihram, baik laki-laki maupun perempuan dilarang memakai wangi-wangian kecuali yang sudah dipakai di badan sebelum niat haji atau umroh. Memotong kuku dan mencukur atau mencabut rambut dan bulu badan. Memburu dan menganiaya atau membunuh binatang dengan cara apapun kecuali binatang yang membahayakan mereka. Memakan hasil buruan, memotong kayu-kayuan dan mencabut rumput, menikahkan atau meminang perempuan untuk dinikahi, bersetubuh dan pendahuluannya seperti bercumbu, mencium, merayu yang mendatangkan syahwat, mencaci, bertengkar atau mengucapkan kata-kata kotor, melakukan kejahatan dan maksiat, serta memakai pakaian yang dicelup dengan bahan yang wangi. Selanjutnya, hal-hal yang diperbolehkan ketika dalam keadaan ihram yaitu sebagai berikut. Membunuh binatang buas atau yang membahayakan, misalnya kalajengking, tikus, ular, anjing buas, gagak, nyamuk, dan lalat. Mandi, menyikat gigi, berbekam, memakai minyak angin atau balsem yang dimaksudkan untuk pengobatan. Memakai kacamata, jam tangan, cincin, ikat pinggang. Bernaung di bawah payung, mobil, tenda, dan pohon. Membuka tangan dan kaki bagi wanita ketika berwudu di tempat wudu perempuan. Mencuci dan mengganti kain ihram. Menggaruk kepala dan juga badan. Menyembelih binatang ternak yang jinak dan binatang buruan laut, serta memakai perhiasan bagi wanita.
Sebelum berihram, untuk selanjutnya menjalani wukuf dan rangkaian puncak haji mendatang, jemaah haji dapat melakukan sejumlah sunnah ihram, diantaranya mandi, memakai wangi-wangian pada tubuhnya, memotong kuku, dan merapikan jenggot, rambut ketiak, dan rambut kemaluan. Memakai kain ihram yang berwarna putih dan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Pergerakan jemaah haji Indonesia dari Arafah pada operasional haji 1445 Hijriah terbagi dalam 2 skema, yaitu normal dan murur. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya benar, ini kan sudah mulai sebentar lagi kan Puncak akan Idul haji ya? Adha seperti itu ya, terus juga akan puncak haji seperti itu. Diperhatikan lagi data-datanya, semoga mudah-mudahan nggak ada yang terlarang-larang lagi seperti benar, itu ya. apalagi Saya kan juga kemarin pemirsa ya. 24 WNI ditangkap Betul, oleh yang pemerintah Arab Saudi ditahan terkait seperti visa itu. ya. Ini Yes. jangan ada lagi larangan-larangan yang dilarang juga oleh Harus jamaah banyak haji sekali yang Indonesia. dipatuhi lah ya, Betul seperti sekali. itu ya. Ini masih terkait dengan haji. Anggota Tim Was Haji DPR Luluk Nur Hamidah meminta pemerintah untuk menjalin kerjasama dengan Arab Saudi dalam memenuhi kebutuhan pangan jamaah haji Indonesia. Besarnya jumlah jemaah haji Indonesia berpeluang dalam meningkatkan ekspor Indonesia melalui jalinan kerjasama ataupun diplomasi kedua negara. Anggota Tim Was Haji DPR RI Luluk Nur Hamidah mendukung pemerintah untuk menjalin kerjasama dengan Arab Saudi dalam memenuhi kebutuhan pangan jamaah haji Indonesia. Mengingat besarnya jumlah jamaah haji Indonesia, membuka peluang dalam meningkatkan ekspor Indonesia ke Arab Saudi. Jika sebelumnya Thailand sebagai pemasok utama kebutuhan pangan, maka pemerintah harus mengambil langkah untuk menjadi pemasok utama bahan pangan, khususnya bagi jamaah haji Indonesia. Hampir keseluruhan kebutuhan bahan baku itu diimpor dari Thailand. Ini kan sebenarnya sangat kita sayangkan mengingat jamaah haji kita itu sangat besar. Kenapa tidak ada langkah-langkah serius dari pemerintah untuk pertama mendukung produktivitas petani kita, dan yang kedua adalah perluasan impor, dan ketiga memperbesar jejaring ya agar kita bisa membawa pangan kita ini untuk ya paling tidak memenuhi kebutuhan bagi jamaah kita sendiri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wow, dengan adanya ini kan keberangkatan haji ini kan sudah mulai banyak sekali yang berangkat ya dari berbagai daerah embarkasi seperti itu ya, dan tentunya dengan seperti kayak Thailand awalnya kan menjadi pangan utama yang utama di Thailand seperti di Indonesia saat ini akan menuju ke sana ya nggak Kita sih, berdoa Zah? yang terbaik ya, apalagi Betul. Indonesia adalah sektor utamanya di pertanian. Ini Betul, bagus pertanian sekali. yang terbaik lah ya. Benar. Oke. Dan pemirsa dari Kepala Staf Angkatan Jenderal Maruli Simanjuntak melakukan panen bawang merah bersama dengan Menteri Pertanian Andi Arman di Desa Wanajaya, Cibitung, Jawa Barat. Panen di lahan urban farming seluas 13 hektar merupakan bentuk sinergitas TNI Angkatan Darat bersama Kementerian Pertanian dalam memperkuat penyediaan pangan. Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus program unggulan yang dicanangkan, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak melakukan panen bawang merah bersama dengan Menteri Pertanian Andi Arman Sulaiman. Panen itu dilakukan di lahan urban farming Korem 051 Wijayakarta di Desa Wanajaya, Kabupaten Cibitung, Bekasi, Jawa Barat dengan luas lahan 13 hektar. Dalam paparannya, Kasat Maruli menyampaikan program bawang merah merupakan bentuk dukungan TNI Angkatan Darat untuk mensejahterakan masyarakat dan para petani, serta menekan terjadinya inflasi akibat dampak perubahan iklim. Tak hanya itu, Kasat juga menyatakan TNI Angkatan Darat terus membangun dan memperkuat penyediaan bahan pangan dan akan melakukan penanaman dari sekali setahun menjadi 2 hingga 3 kali setahun. Terima kasih Pak Menteri, sebetulnya kami sudah kerjakan lama, tapi kalau kami mengerjakan sendiri, hasil kami sangatlah terbatas. Jadi kami terima kasih sekali berkat dukungan Pak Menteri sehingga buka lahan kami dan juga penanaman semua ini bisa lebih banyak lagi. Saya yakin kalau Pak Menteri bisa terus support, ini akan lebih cepat lagi nanti Pak. Jadi yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini kan cetak sawah nanti yang besar tetap dilakukan Pak Menteri. Saya itu juga bekerja sama dengan TNI. Selanjutnya bagaimana petani-petani yang biasanya cuma panen sekali dari Pak Menteri sekarang disupport, kami yang mengerjakan supaya ada pompanisasi, terus optimalisasi lahan. Jadi mereka kita upayakan supaya 3 kali panen, 2 minimal, termasuk nanti yang buka-buka lahan baru. Ya, di sini memang kalau di perkotaan kita memang mensosialisasikan urban farming.
di daerah mencetaknya pasti bisa lebih besar. Kalau di sini harus betul-betul efektif tiap petak. Ternyata di bawah-bawah jembatan tadi rekan-rekan media lihat semua itu masih ada ribuan meter, bahkan masih ada di pinggiran yang masih berhektar-hektar. Itu kalau dikasih peluang untuk kami kerjakan, saya yakin sangat bermanfaat buat masyarakat sekitarnya dan juga nanti untuk produksinya hasil buat negara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Ya, ini adalah salah satu bentuk upaya Indonesia ya untuk mengabulkan menjadi stok pangan utama di dunia seperti itu ya. Apalagi ini kan Kasat dan Kementerian Pertanian ini melakukan penanaman bawang merah yang melakukan Yes. penanaman bawang merah, bawang putih. Tapi mudah-mudahan dengan adanya hal ini bisa menumbuhkan semua pertanian-pertanian di Indonesia seperti itu. Apalagi harga-harga bawang merah, bawang putih ini mudah-mudahan ini bisa cepat turun ya dan stabil seperti itu. Ya, pemirsa, ini ada dari Kementerian ATR BPN yang melakukan peluncuran sekaligus implementasi layanan sertifikat tanah elektronik di 11 kabupaten kota provinsi Jawa Barat. Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan sertifikat elektronik dapat membuat masyarakat aman dalam menjaga sertifikat tanah dari kerusakan dan pengadaan. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono melakukan peluncuran sekaligus implementasi layanan sertifikat tanah elektronik di 11 kabupaten kota seprovinsi Jawa Barat. Dalam peluncuran sertifikat elektronik ini, AHY menyebut masyarakat dapat lebih aman menjaga sertifikat tanah karena sudah masuk ke dalam database pemerintah secara otomatis, sehingga pemilik lahan tidak perlu khawatir jika sertifikat tanah rusak, hilang, ataupun diduplikasikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Lebih luas, AHY berharap dengan sistem berbasis digital, kantor Badan Pertanahan yang tersebar di Provinsi Jawa Barat dapat memberikan pelayanan cepat dan efisien kepada masyarakat. Ini penting karena kita berharap dengan semakin masifnya layanan elektronik di berbagai kota kabupaten, apalagi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk paling besar di Indonesia. Ada 27 kabupaten kota. Dan tentunya kita harus semakin responsif melayani masyarakat dalam berbagai urusan administrasi pertanahan, dan saatnya kita sudah melakukan alih media, sudah melakukan transformasi digital sehingga dokumen-dokumen termasuk sertifikat tanah itu menjadi semakin aman karena sudah masuk ke dalam database sehingga tidak perlu khawatir kalau terjadi misalnya bencana alam, termasuk kehilangan, dan yang sering terjadi adalah duplikasi, penggandaan, pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, termasuk para mafia tanah. Nah, dengan sistem digital ini kita harapkan menjadi lebih aman, pengurusannya jauh lebih cepat, lebih efisien, dan tentunya semakin baik layanan birokrasi jika kita berbasis pada transformasi digital ini. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Fahrizal, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin menyebutkan baik inisiasi dari Kementerian ATR BPN dengan peluncuran sekaligus implementasi sertifikat tanah elektronik. Pemprov Jawa Barat dipastikan akan mendukung penuh dan siap bersinergi dalam mensukseskan program Kementerian ATR BPN. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN meluncurkan sekaligus implementasi program sertifikat tanah elektronik di 11 kabupaten kota seprovinsi Jawa Barat. Pejabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin mengapresiasi dan menyambut baik inisiasi dari Kementerian ATR BPN dalam peluncuran sertifikat tanah elektronik. B. mengatakan dengan adanya sertifikat elektronik ini dapat memastikan hadirnya pelayanan publik di bidang pertanahan yang semakin transparan, efisien, serta memberikan kepastian hukum yang lebih baik kepada masyarakat. Lebih luas, dirinya mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah untuk dapat mendukung penuh program dari Kementerian ATR BPN. Dan kami sangat menyambut baik inisiatif dari Kementerian ATR BPN ini dengan adanya sertifikat elektronik. Kami yakin bahwa proses pelayanan publik di bidang pertanahan akan semakin transparan, efisien dan terpercaya, dan juga memberikan kepastian hukum yang lebih baik kepada masyarakat, dan tentunya mengurangi risiko terjadi kehilangan, kerusakan kepentingan, dan tidak perlu lagi takut kalau hujan besar yang terjadi
karena sudah elektronik, mungkin sudah ada di HP masing-masing. Dan saya yakin langkah ini akan membawa dampak positif bagi kita semua, khususnya kami di Jawa Barat. Dan terima kasih Pak, karena Bilog Sate sudah bersertifikat elektronik. Tapi jangan, kalau semua orang punya nggak apa-apa ya Pak, sertifikatnya semua orang punya. Dan tentunya kami di pemerintah Provinsi Jawa Barat siap mendukung dan bersinergi dengan Kementerian ATR dalam melaksanakan dan mensukseskan program ini. Saya juga ingin mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah untuk mendukung penuh implementasi sertifikat elektronik ini, dan tentunya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat sangat diperlukan agar program ini dapat berjalan dengan sukses dan memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Fahrizal Ronabayu, Simpo TV melaporkan. Ini bagus banget loh dengan syarat 100 hari kerjanya AHY ya sebagai Menteri ATR BPN. Seperti itu sudah ada program dengan adanya sertifikat tanah secara elektronik. Ini kan sudah di zaman digital, apa-apa kan sudah serba digital seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa mempermudah masyarakat Indonesia terkait dengan akte tanah seperti itu bisa lebih aman lagi lah ya. Oke. Mafia tanah yang sekarang di Indonesia itu banyak sekali ya mafia tanah, dan ini salah satu upaya untuk mencegah hal itu. Ya, dan kayak kemarin tuh ya Nirina Zubir juga baru saja menyelesaikan tentang mafia tanah ya. Dan mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi mafia-mafia tanah di Indonesia seperti itu. Pemirsa, ini ada dari Komisi 1 DPR RI yang mendukung pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri untuk membangun infrastruktur diplomasi di sejumlah kedutaan besar milik Indonesia di seluruh negara. Dukungan itu sangat bermanfaat terlebih bagi kesejahteraan diplomat Indonesia di luar negeri. Menlu Retno Marsudi mengatakan Komisi 1 DPR telah menyetujui adanya perbaikan kelayakan hidup bagi para diplomat dan juga lokal staf yang sudah lama tertunda. Perbaikan infrastruktur diplomasi yang tertunda itu meliputi masalah pembelian gedung-gedung KBRI maupun Wisma yang long termnya akan menghemat keuangan negara. Oleh karena itu, dengan adanya persetujuan dari Komisi 1 mengenai perbaikan infrastruktur, Retno mengklaim permasalahan kesejahteraan para diplomat Indonesia yang berada di luar negeri telah diselesaikan dengan baik. Pertama adalah mengenai masalah infrastruktur diplomasi kita, yang kedua mengenai masalah Palestina. Mengenai infrastruktur diplomasi kita, intinya adalah Komisi 1 mendukung upaya perbaikan untuk minimum essential diplomatic infrastruktur, termasuk diantaranya masalah pembelian gedung-gedung baik KBRI maupun Wisma yang pada akhirnya untuk long termnya akan menghemat keuangan negara. Dan yang kedua adalah memperbaiki kelayakan hidup para diplomat dan juga local staff yang memang sudah sangat lama tertunda. Tentunya dalam berbicara mengenai masalah kelayakan, standar kelayakan hidup, kita terus memperhatikan situasi keuangan negara, tetapi alhamdulillah beberapa sudah dapat kita selesaikan dan ini akan sangat berkontribusi bagi upaya pelaksanaan diplomasi kita secara lebih maksimal. Dari Jakarta, Sri Dewi Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Ya, saya dan juga pemirsa tadi juga kan sudah ada berita-berita terkait jemaah haji, seperti terkait pangan dia yang akan menjadi pangan utama Indonesia saat ini ya, seperti itu untuk berlomba dengan Thailand. Terus juga kita tadi sudah membahas terkait dengan seputar tanah elektronik yang sudah dilakukan oleh ATR BPN seperti itu. Dan tadi juga ada apa sih Sally dari diplomat ya? Untuk selalu memperhatikan diplomat di luar sana agar dari segi hidupnya, pembangunannya, dan dia tetap terlaksana harus selalu diperhatikan lah. Bukan hanya diplomat tapi kita juga masyarakat Indonesia masih perhatikan juga dong kesejahteraannya seperti itu ya. Apalagi kan tapera pada saat masih jadi perbincangan, masih jadi pro dan juga kontra seperti itu ya. Ini masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang menyatakan aku ada yang setuju, ada pun yang nggak setuju ya. Apapun hasilnya nanti kita tunggu saja. Semoga ini menjadi yang terbaik untuk Indonesia seperti itu ya. Dan pemirsa tetap terbitkan keceriaan dan juga tanamkan senyuman terindah. Dan jangan lupa semangat selalu melakukan aktivitas di luar sana. Saya Festi Saya Festi Ramadi. Dan saya Sally Srega. Terima kasih dan sampai jumpa.